Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanjika. Saya dari kelas TPB NIM 19010067. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UTS Matkul Teknik Pemboran 1. Mulai dari well profile, drilling program, daily drilling report, dan perhitungan sirkulasi. Kita next slide. Ini gambaran well profile dengan datanya. Dengan casing yang pertama adalah 24,5 inch, 18 5/8 inch, 13 3/8 inch, 9 5/8 inch, dan yang terakhir adalah open hole. Bit yang pertama itu menggunakan bit yang 23 inch, yang kedua 17 inch, yang ketiga 12 1/4 inch, yang keempat 8,5 inch. Untuk dada kedalaman adalah 100 meter, yang kedua 1000 meter, yang ketiga 2700 meter, yang keempat 4200 meter, yang kelima 7067 meter. Berikut data si drill string. Diameter luarnya si drill collar adalah 8,25 inch atau 9 inch. Yang untuk inset diameternya adalah 7 inch atau 6,5 inch. Kalau diameter luar dari si drill pipe adalah 4,9 inch atau 5 inch. Kalau inset diameternya si drill pipe adalah 3,5 inch. Kemudian lapisan yang ditembus dari sumur ini adalah, yang pertama adalah tanah, yang kedua batuan andesit dan batu granit, yang ketiga ada batu gamping, yang keempat adalah batu pasir, batu lempung atau caprock. Kita next slide. Kali ini membahas drilling program. Yang pertama, peralatan pertama adalah drill pipe. Size-nya adalah yang untuk diameter luar 5 inch, untuk diameter dalamnya 3,5 inch. Untuk drill collar, diameter luarnya adalah 9 inch, untuk diameter dalamnya adalah 7 inch atau 6,5 inch. Untuk casing yang pertama adalah casing konduktor, yaitu yang 24,5 inch, yang kedua 8 inch, 18 5/8 inch, yang ketiga ada 13 3/8 inch. Untuk bit dari pemboran kali ini adalah, yang pertama ukurannya adalah 23 inch, yang kedua 17,5 inch, yang ketiga 12,5 inch. Untuk berat si lumpur adalah 9,2 ppg. Untuk SG-nya, spesifik gravity-nya adalah 1,50 dan 1,67. Kita next slide. Kali ini saya akan membahas daily drilling report. Yang pertama tanggal 1 April 2021 dari jam 12 sampai jam 1 malam, persiapan pemasangan casing konduktor. Kemudian dilanjutkan jam 1 sampai jam 3 adalah running casing yang ukurannya 24,5 inch dengan cara ditumbuk dengan hydraulic hammer hingga kedalaman 100 meter. Kemudian dilanjutkan jam 3 sampai jam 7 pagi melakukan cementing di casing 24,5 inch dengan SG semen 1,50 berlangsung selama 4 jam. Kemudian dilanjutkan jam 9 sampai jam setengah 1 siang, pemasangan bit 23 inch disambung dengan mat motor, lalu disambung dengan drill string, kemudian disambung dengan drill pipe. Lalu running drill string hingga kedalaman 995 meter dengan ROP-nya adalah 60 feet per jam dan RPM-nya 50 RPM serta sirkulasi lumpur dengan
specific gravity 1,30. Kemudian dilanjutkan jam setengah 1 sampai jam 2 itu pencabutan drill string selama 1,5 jam. Kemudian dilanjutkan jam 2 sampai jam 5 sore adalah pemasangan casing 18 5/8 inch. Kemudian dilanjutkan jam 5 sampai jam 9 malam melakukan cementing di casing 18 5/8 dengan specific gravity semennya adalah 1,50. Kemudian dilanjutkan pada jam 9 sampai jam setengah 10 pengujian kekerasan semen. Kemudian next slide masih berada di dalam drilling report. Yang kedua adalah tanggal 2 April 2021 jam setengah 10 sampai jam 1 malam pemasangan bit 17,5 inch disambung dengan drill string. Kemudian jam 1 sampai jam 5 pagi running drill string hingga kedalaman 2700 meter dengan ROP 50 feet per jam dan RPM 55 RPM serta sirkulasi lumpur dengan specific gravity 1,30. Kemudian jam 5 sampai jam 7 itu pencabutan drill string. Kemudian dia lanjutkan jam 7 hingga jam 11 adalah pemasangan casing 13 3/8 inch. Dilanjutkan kembali jam 11 sampai jam 1 siang melakukan cementing di casing 13 3/8 dengan specific gravity semennya adalah 1,50. Kemudian dia dilanjut setelah semen kering jam 15 sampai jam 9 malam pemasangan bit 12 1/4 inch dengan drill string, lalu running drill string hingga kedalaman 4200 meter dengan ROP 65 feet per jam dan RPM-nya adalah 50 RPM serta sirkulasi lumpur dengan specific gravity-nya adalah 1,31. Kemudian next slide. Tanggal 3 April 2021. Jam 9, tepatnya jam 9 sampai jam 1 malam pemasangan casing 95/8 inch berlangsung selama kurang lebih 5 jam, 4 jam. Kemudian dilanjut jam 1 sampai jam setengah 6 pagi melakukan cementing di casing 95/8 inch dengan semen specific gravity-nya adalah 1,67. Kemudian dilanjutkan jam setengah 7 sampai jam setengah 2 siang pemasangan bit 8,5 inch dengan drill string, kemudian running drill string hingga kedalaman 7067 meter dengan ROP 60 feet per jam dan RPM 65 RPM dengan sirkulasi lumpur specific gravity-nya adalah 1,35. Jenis sumur terakhir adalah open hole. Kemudian next slide, perhitungan sirkulasi lumpur. Yang pertama adalah menghitung kapasitas si drill pipe dengan rumus Pi/4 dikali insert diameternya drill pipe dibagi 144 dikali kedalaman dibagi 5615. Kemudian dilanjut juga kapasitas drill collar. Rumusnya adalah Pi dibagi 4 dikali insert diameter si drill collar dibagi 144 dibagi 5615. Nanti keduanya si kapasitas drill string itu ditambahkan antara kapasitas drill pipe dengan kapasitas si drill collar. Kemudian next slide, masih perhitungan sirkulasi lumpur, dilanjut dengan perhitungan annulus. Jenis annulus ada 2, annulus case hole sama annulus yang open hole. Seperti gambar di samping, yang bagian atas itu sudah di casing, namanya case hole. Rumusnya berbeda. Annulus case hole dengan rumus Pi/4 dikali OD si casing, si insert diameter si casing dikali 1/144 dibagi 5615. Yang kedua annulus open hole. Annulus open hole dengan rumus Pi/4
dikali pakainya diameter dari bit yang dipakai dikali 1/144 dibagi 5615. Kemudian next slide. Perhitungan sirkulasi lumpur masih sama. Kali ini perhitungan fluida influx menjadi kick di sekitar DC, drill collar. Dengan rumus densitas kick sama dengan berat si lumpur dikurangi SICP dikurangi SIDP dibagi 0,52 dikali kedalaman drill collar. Kemudian menentukan tekanan formasi. Menentukan tekanan formasi rumusnya adalah Rho sama dengan tekanan formasi dibagi 10.000 dikali 0,052. Kemudian next slide. Penentuan tekanan standpipe yaitu tekanan hidrositas ditambah SIDP ditambah tekanan sirkulasi pada 30 stroke per menit. Penentuan tekanan akhir dengan rumus tekanan sirkulasi 30 stroke per menit dikali densitas dikurangi kilmat dikurangi densitas si lumpur dikurangi densitas awal si lumpur. Kemudian next slide. Waktu yang dibutuhkan untuk sirkulasi lumpur ini langkah yang terakhir. Waktunya ada 2. Saat mengisi drill string, rumusnya adalah kapasitas drill string dibagi 30 stroke per menit dikali 0,1 barel per stroke. Yang kedua adalah saat mengisi anulus, saat lumpur naik ke atas. Dengan rumus kapasitas anulus dibagi 30 stroke per menit dikali 0,1 barel per stroke. Kemudian nanti total sirkulasi adalah ditambahkan, yaitu lumpur saat mengisi di drill string ditambah lumpur saat mengisi di anulus. Kemudian perhitungan sirkulasi yang langkah terakhir. Penentuan jumlah stroke yang dibutuhkan untuk mematikan kick atau mengeluarkan kick, yaitu dengan rumus total kapasitas drill string ditambah total kapasitas anulus dibagi kapasitas pompa barel per stroke. Kapasitas pompa adalah menggunakan 0,1 barel per menit 0,1 barel per stroke. Kemudian next slide. Kegunaan waktu sirkulasi lumpur adalah untuk mengetahui lapisan bawah permukaan. Bagaimana bisa ketika kita menghitung waktu sirkulasi lumpur, kita menunggu misalnya 20 menit. Kita tunggu di dalam gambo atau cell shaker waktu 20 menit dari sekarang, ditunggu sampai 20 menit ke depan. Nanti yang batuan yang keluar adalah apa? Kemudian kita ambil sampelnya, kemudian kita analisis. Yang kedua adalah untuk menentukan terjadinya kick yang menjadi kejadian blowout. Ketika terjadi kick adalah ketika sirkulasi lumpur diberhentikan, malah si sirkulasi itu tetap berjalan. Artinya ada fluida yang masuk untuk mendorong si lumpur untuk naik ke atas. Yang ketiga adalah mengetahui loss sirkulasi. Kenapa bisa mengetahui loss sirkulasi? Karena ketika loss sirkulasi adalah lumpur yang dimasukkan ke dalam lubang bor adalah volumenya berkurang. Ketika volume lumpur misalnya 5.000 kubik berkurang menjadi 450 kubik. Yang berarti yang hilang adalah 4.500 kubik. Berarti yang hilang adalah 500 kubik. Kemudian ini penjelasan yang terakhir. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.